Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kondisi dan solusi demokrasi Indonesia saat ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagas Bayu Sito, NIM 2019 53071. Yang pertama kita membahas tentang demokrasi. Apa sih itu demokrasi? Jadi yang pertama adalah demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yang berasal dari dua suku kata, yaitu adalah demos dan kratos, yang memiliki arti kekuasaan rakyat. Jadi definisinya adalah demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Nah, di sini sudah saya rangkum untuk pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama adalah Abraham Lincoln, yang kedua adalah International Commission of Justice. Menurut Abraham Lincoln sendiri, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sementara dari International Commission of Justice, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana hak dalam membuat suatu keputusan politik harus diselenggarakan oleh rakyat melalui para wakil rakyat yang terpilih dalam suatu proses pemilu. Bicara soal demokrasi, Indonesia merupakan penganut sistem pemerintahan demokrasi yang dimulai dari era reformasi, kalau tidak salah 1998 sampai saat ini. Sedangkan terdapat beberapa kekurangan dan tantangan di Indonesia. Di sini kita sudah memiliki pandangan bahwasanya kebebasan pers sudah di titik yang sebebas-bebasnya dalam berpendapat, sehingga setiap orang berhak menyampaikan pendapat dan aspirasinya masing-masing, yang artinya seluruh warga memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan. Mengemukakan pendapat baik secara langsung atau memulai perwakilan dalam perumusan pengembangan dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Itu cuplikan sedikit mengenai pengertian dan menurut siapa demokrasi itu. Kita langsung saja ke slide berikutnya, yaitu adalah tujuan dari demokrasi itu sendiri. Yang pertama adalah dapat mengetahui Nah, kita di sini itu tujuannya apa ini? Yang pertama adalah dapat mengetahui pengertian demokrasi. Yang kedua adalah mengetahui jenis-jenis demokrasi. Terus dapat mengetahui contoh-contoh demokrasi, lalu prinsip demokrasi, dan yang terakhir adalah dapat mengetahui masalah dan solusi. Lalu kita ke slide berikutnya. Ini adalah prinsip demokrasi, dibedakan menjadi dua, yaitu adalah demokrasi dan non demokrasi. Di sini ada dua, yaitu adalah prinsip demokrasi sebagai sistem politik. Yang pertama adalah ada pembagian kekuasaan, yaitu adalah kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Lalu yang kedua adalah pemerintahan konstitusional. Yang ketiga adalah partai politik lebih dari satu
dan mampu melaksanakan fungsinya. Lalu yang nomor 4 adalah pers yang bebas. Jadi bisa mengemukakan pendapat dengan bebas. Lalu perlindungan terhadap hak asasi manusia atau yang disebut dengan HAM. Lalu pengawasan terhadap administrasi negara. Lalu peradilan yang bebas dan tidak memihak. Pemerintahan yang diskusi, pemilihan umum yang bebas, lalu pemerintahan berdasarkan hukum. Itu yang prinsip demokrasi sebagai sistem politik. Nah, lalu ada juga yaitu adalah prinsip non demokrasi atau bisa disebut kediktatoran. Yang pertama adalah pemusatan kekuasaan. Jadi begini, kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif menjadi satu dipegang serta dijalankan oleh satu lembaga. Lalu ada pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional. Jadi pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan. Konstitusionalnya memberi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. Lalu ada yang disebut rule of power, yaitu adalah prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. Lalu pembentukan pemerintah yang tidak berdasarkan musyawarah tapi melalui dekret. Setelah itu pemilihan umum yang tidak demokratis. Jadi pemilihan umum ini dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan penguasa atau pemerintah negara. Lalu manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab. Tidak ada atau tidak dibatasinya kebebasan berpendapat, berbicara, dan kebebasan pers. Penyelesaian perpecahan atau perbedaan dengan cara kekerasan dan penggunaan paksaan. Lalu tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia, bahkan sering terjadi pelanggaran dalam hal asasi manusia. Lalu yang terakhir adalah menekan dan tidak mengakui hak-hak minoritas warga negara. Nah, itu adalah prinsip dari non demokrasi atau kediktatoran. Lalu slide selanjutnya kita berpindah pada ciri-ciri demokrasi, menggambarkan suatu pemerintahan didasarkan oleh sistem demokrasi seperti berikut. Jadi yang pertama itu adalah demokrasi menurut cara aspirasi rakyat. Jadi demokrasi yang menurut dengan cara aspirasi rakyat itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi langsung itu merupakan demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. Dan demokrasi yang tidak langsung adalah merupakan sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan. Jadi misalkan contohnya seperti suara kita jika ingin didengar ya diwakilkan. Lalu yaitu adalah itu tadi demokrasi menurut cara aspirasi rakyat. Lalu ada yang disebut demokrasi berdasarkan prinsip ideologi, yaitu adalah yang pertama demokrasi liberal, rakyat, dan Pancasila. Untuk yang liberal itu merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. Yang kedua adalah demokrasi rakyat, merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. Lalu yang terakhir adalah demokrasi Pancasila, yaitu adalah merupakan demokrasi yang ada di Indonesia
bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berdasarkan azas musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara ya, demokrasi Pancasila. Jadi demokrasi Pancasila fokus pada kepentingan aspirasi serta hati nurani rakyat. Sampai saat ini Indonesia masih menganut demokrasi Pancasila yang bersumber pada falsafah Pancasila. Lalu selanjutnya next ada contoh demokrasi beserta jenis demokrasi. Jadi untuk yang pertama kita ada yang namanya jenis demokrasi. Nah, untuk jenis demokrasi sendiri ini ada ya seperti tadi, yang langsung dan tidak langsung. Untuk yang langsung itu seperti saya berikan contoh seperti ikut pencoblosan saat pemilu atau pilkada, dan ya dapat memilih secara langsung ketua kelas. Lalu untuk yang tidak langsung itu seperti pembuatan undang-undang yang memang suara kita itu bisa ditampung gitu loh. Nanti dari pihak wakil rakyat akan mengemukakan bahwasanya pendapat dari rakyat itu seperti ini. Itu termasuk dari contoh demokrasi yang tidak langsung, yaitu adalah bisa disebut dengan perwakilan gitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas masalah dan solusi. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah seberapa kokohkah demokrasi di Indonesia. Politik di Indonesia itu menggambarkan, ya kalau menurut saya menggambarkan kegalauan. Mengingat hal itu tidak mencerminkan peningkatan kualitas. Meskipun penyelenggaraan demokrasi secara terstruktur dapat digolongkan lancar dan damai, namun proses dan pencapaian perubahan tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu. Jika kita mendengar kata politik, bicara soal politik, yang terlintas pertama di pikiran kita adalah korupsi. Disitulah gejala yang mungkin memperjelas bahwa demokrasi di Indonesia terasa goyah segoyah-goyahnya. Berbicara mengenai demokrasi bisa dianalogikan sebuah rumah yang dimana penyangganya adalah parpol, kebebasan sipil, serta penegakan hukum. Karena itu kualitas penentu dari penyangga bangunan yang kuat, kokoh dan tidak gampang roboh tertuju kepada tiga penyangga atau tiga pilar tersebut yang saat ini sedang mengalami proses perapuhan yang serius. Oke, kita bedah. Yang pertama adalah penyangga. Yang pertama adalah organisasi yang bernama parpol. Masih dihinggapi problem feodalisme atau oligarki yang membuat mereka itu tidak berkembang. Parpol makin dirusak oleh ulah politisnya yang terjerat skandal, korupsi kekuasaan demi biaya politik dan memperkaya diri. Akibatnya apa? Parpol Parpol diidentifikasikan dengan keculasan. Justru karena ulah politisi tersebut, karenanya perlu direformasi serta dikuatkan untuk menumbuhkan derajat legitimasi dan trust dari masyarakat. Untuk penyangga yang kedua yaitu adalah kebebasan sipil.
ukuran penting suatu yang bisa disebut demokrasi bekerja adalah ketersediaan ruang bagi masyarakat atau warga negara dalam berpendapat dan berpikir, bertukar dan mengakses informasi. Jika masyarakat sipil dapat tumbuh dan berkembang kuat, maka akan mampu mengimbangi negara dengan masyarakat politiknya. Namun wujud kebebasan masyarakat sipil itu terus terganggu. Gejala keterancaman itu terus bermunculan yang nampaknya berproses dan bersumber untuk mengekang kebebasan masyarakat sipil. Sementara untuk kaum minoritas terdapat gejala kecenderungan menebalnya sentimen identitas yang secara sepihak mengambil alih peran negara, seolah mempresentasikan dirinya sebagai kekuatan pengatur. Akibatnya apa? Akibat dari semua itu masyarakat sipil tidak mendapatkan ruang aman dan nyaman saat mengekspresikan kebebasannya. Contohnya, peristiwa pembubaran diskusi oleh kelompok milisi, penyelenggaraan tempat ibadah, penyerangan tempat ibadah, sengketa antara etnik atau ragam bentuk konflik yang mencakup mengenai identitas. Semua itu merupakan contoh yang nyata yang menggambarkan situasi memburuknya situasi sipil, situasi kebebasan sipil yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga adalah membahas penegakan hukum. Penegakan hukum secara normatif. Hukum mempresentasikan garis batas dan hubungan dalam pengelolaan kekuasaan, baik di aras negara maupun masyarakat. Melalui hukum, kekuasaan demokrasi diabsahkan. Karena itu, hukum dipercaya sebagai salah satu instrumen pokok untuk mengatasi sengketa agar mencapai keadilan. Namun, prakteknya apakah seperti itu? Publik terlalu menunjukkan fakta dan praktek-praktek kebobrokan hukum yang justru itu bersumber dari buruknya perilaku aparat penegak hukum. Alih-alih ingin menjadi penegak, justru yang terjadi malah meruntuhkan hukum itu sendiri. Misalkan oknum polisi, jaksa, hakim maupun pengacara, di mana mereka itu diberikan mandat menjaga nilai dan kewibawaan hukum, malah terjebak dalam mafia kasus berkonspirasi dengan elit ekonomi atau elit politik. Nah, oleh karena itu tantangan terbesar untuk mencegah kebobrokan demokrasi itu adalah bagaimana cara untuk memperkuat kembali pilar-pilar itu sesuai prinsip demokrasi yang benar di atas fondasi cita-cita keindonesiaan. Sudah terlalu banyak politisi yang dihukum baik oleh hakim karena urusan korupsi dan masalah pidana lainnya, maupun oleh rakyat dalam pemilu karena mengabaikan amanat. Namun demikian belum juga jelas. Sekalipun kita menghujat, mencaci maki politisi, parpol dan lain sebagainya, kita tidak mungkin mengingkari betapa pentingnya politisi dan peran parpol jika kita sepakat dengan demokrasi. Oleh karena itu, tantangan kita adalah di satu sisi harus meningkatkan kontrol terhadap parpol untuk segera berbenah, mereformasi organisasi mesin kekuasaan ini agar dikembalikan ke jalan yang benar. Sebegitu besarnya otoritas atau kuasa politik yang digenggamnya di dalam pengoperasian kewenangan,
tentu harus diimbangi dengan komitmen membangun etika berpolitik, kemampuan organisasi dalam mencetak pemimpin, serta keterampilan mengolah aspirasi rakyat menjadi kebijakan. Tujuannya agar parpol sebagai pilar atau penyangga demokrasi bisa kompatibel dengan tugas dan fungsinya untuk menjalankan sistem bernegara. Nah, itu tadi adalah masalah beserta solusi yang dikemukakan. Nah, ini sudah ada pada pengunjung hadir. Saya minta maaf bila dalam presentasi saya ada pengucapan kata yang disengaja atau tidak sengaja. Hanya itulah yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.